Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Alfami, kembali lagi di podcast spesial edisi Hari Raya Idul Adha. Yes, benar banget. Hari ini kita spesial banget nih, karena kita rekamannya di sekolah, tepat pada saat pemotongan hewan kurban sedang berlangsung. Ya, benar banget nih, suasananya semangat, ramai, dan penuh takbir. Kami, Hana, Dan aku, Naura, akan nemenin kalian semua ngobrol santai tentang makna kurban, menumbuhkan kepedulian dan ketaatan sejak dini. Han, kamu tahu nggak sih kenapa umat muslim diatkan untuk berkurban? karena kita ingin mengikuti teladan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Betul banget, tapi nih biar kita lebih paham, kita kedatangan narasumber istimewa hari ini. Iya nih, beliau adalah Ketua Fraksi PKS DPRD Sultek, juga sahabat pendidikan dan keluarga besar SIT Al-Fahmi. Kita sapa bersama-sama. Bunda Wiwi Jumatul Rofiah. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya gimana nih kabarnya Bunda ya hari ini? Alhamdulillah, insya Allah sehat walafiat. Mudah-mudahan Hana dan Naura juga begitu ya. Ya, amin. Nah, gimana nih Bunda perasaannya hari ini, capek atau mungkin bahagia? Alhamdulillah, lelahnya insya Allah jadi lillah, jadi bahagia karena bisa membersamai agenda pemotongan hewan kurban di SIT Yayasan Pendidikan Al-Fahmi. Wah, Masya Allah. Boleh dong dijelasin kenapa sih kita disyariatkan untuk berkurban? Ya, kalau why pertanyaan kenapa sih ya? Tentu setiap syariat yang diwajibkan ya kepada kita sebagai hamba Allah pasti ada hikmahnya. Terutama ini hikmah tentang syariat berkorban. Yang pertama apa? Yang pertama adalah supaya kita memaknai tentang arti ketaatan. Kenapa? Coba perhatikan. Nabi Ibrahim yang begitu taat kepada Allah, ketaatannya sampai kemudian Nabi Ibrahim ya dengan ikhlas menyembelih putranya. Mana ada ayah yang dengan ikhlas menyembelih ayahnya, menyembelih anaknya ya. Dan luar biasa, itu didasari karena rasa cinta dan ketaatannya kepada Allah. Apapun yang diperintahkan Allah, mengatakan Nabi Ibrahim sami'na wa ata'na. Saya mendengar dan saya taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Maknanya apa? Maknanya adalah kalau kita mencontoh Nabi Ibrahim, berarti kita mencontoh ketaatan beliau terhadap perintah Allah. Apapun yang diperintahkan Allah, kita lakukan. Kita mengatakan saya mendengar dan saya siap untuk melakukan. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, syariah kurban ini juga bukti dari apa? Pembelajaran kita tentang kepedulian. Peduli, karena di sana setelah melakukan kurban, daging dibagi-bagi kepada mereka yang membutuhkan. Itu maknanya kita peduli, kita diajari untuk berbagi kepada mereka yang kurang beruntung. Begitu. Ada lagi? Ada nih Bunda. Kan hari ini hewan disembelihnya di sekolah nih Bunda. Apa saja sih menurut Bunda ya nilai-nilai yang penting yang Bunda ambil hari ini nih? Ya, pendidikannya sesungguhnya banyak karena dilakukan di lembaga pendidikan ya, mengajarkan kepada anak-anak yang berkorban ini kan dari SDIT, SMPIT, dan SMAIT. Sejak dini mereka harus diperkenalkan dengan syariat berkorban. Sehingga satu, mereka anak-anak juga harus tahu ketaatan Nabi Ibrahim. Dan kemudian juga apa itu? Yang kedua adalah ketaatan Nabi Ismail kepada ayahnya. Nabi Ismail ketika disampaikan bahwasanya dia mau disembelih atas perintah Allah, apa yang dikatakan Ismail? Bukan enggak mau Bapak, tidak, akan tapi laksanakan Bapakku karena itu adalah perintah Allah. Di sini yang pertama adalah kita bisa mencontoh Nabi Ibrahim sebagai ayah yang hebat, yang bisa membentuk anaknya berkarakter tauhid, tapi juga kemudian menghasilkan seorang Ismail yang hebat karena dia taat sama perintah Allah dan taat kepada perintah bapaknya. Kita mengharapkan anak-anak kita juga begitu, taat kepada Allah dan taat kepada kedua orang tuanya selama perintah orang tua tidak melanggar aturan Allah. Kita bisa belajar Nabi Ibrahim jadi ayah yang hebat. Ternyata ayah yang hebat, ayah yang bertauhid, ayah yang taat bisa melahirkan generasi anak Ismail
Ismail yang hebat pula, yang taat pula kepada ayahnya, dan luar biasa juga taatnya kepada Allah, dan bahkan kemudian memotivasi ayahnya untuk melaksanakan perintah itu dengan segera begitu. Dan juga ketika kita membagikan daging kurban, membagikan daging kurban yang sudah kepada mereka yang membutuhkan, itu ngajarin anak-anak untuk peduli secara sosial, kemudian belajar berbagi begitu. Ya, mudah-mudahan anak-anak dari kecil sudah tahu bagaimana peduli, bagaimana berbagi kepada sesama yang tentunya lebih membutuhkan daripada kita. Begitu. Dan Jadi udah tahu nih Nau yang Iya, udah tahu dari nih. jawaban Bunda Wiwik tadi. Nah Nau, aku mau tanya nih, kamu tahu nggak sih sejak kapan kegiatan berkurban ini dilakukan di SIT Al-Fahmi? Aku pernah dengar dari Ustazah, udah sejak lama sih, tapi biar kita lebih paham nih ya, mending kita langsung tanya aja sama Bunda, ya? Gimana nih, Bunda? Sejak kapan dilakukan kegiatan berkurban ini Iya. di SIT Al-Fahmi? Kalau tahunnya saya lupa, tapi sudah lama sekali tuh. Sudah lama sekali, kayaknya sejak berdiri deh. 2 tahun setelah berdiri, berarti sekitar tahun 2007. Nah, sekitar tahun 2007, sudah lama sekali. Ini kayak sebuah kewajiban begitu loh. Ya, seperti kewajiban, sehingga agenda Idul Adha dan penyembelihan korban itu agenda wajib gitu, supaya kita terus bisa memberikan pelajaran kepada anak-anak dan juga kita bisa berbagi kepada sesama yang membutuhkan begitu ya. Dan juga nih Bunda, kan kadang kita masih kecil nih Bunda ya, tapi kadang anak kecil kan suka gitu buat ngikut-ngikut kurban gitu ya. Gimana sih caranya biar anak kecil ada perannya gitu? Ini Ya. yang saya mau tahu nih jawaban Iya kan? Bunda Wiwik. Soalnya Anak kecil ya. berapa ini SD tuh? Iya, misalnya mereka ingin berkurban gitu, tapi mereka nggak tahu gimana apa peran yang bisa gitu. Ya, tentunya yang pertama tanya kepada ustadz dan ustadzahnya. Dan kita di Al-Fahmi, insya Allah ustadz dan ustadzah kita sudah menyampaikan itu tentang bagaimana makna berkorban, kenapa harus berkorban, dan ketika penyembelihan korban itu diberikan kepada siapa, itu bisa, kalau mereka mau berkontribusi, ya dia menyampaikan kepada orang tuanya. Ayah, ibu, kami pengen berkorban nih di SD IT Al-Fahmi, atau berkorban nih di SMP IT Al-Fahmi. Tapi bukan urunan kurban ya, tapi berkurban sesuai dengan aturan. Kalau kemudian tidak bisa satu kaligus, lah bisa ini. Nanti ada program yang namanya ini tabungan kurban. Jadi kita tidak urunan kurban 200 kemudian menyembelih. Bukan, itu nanti bukan kurban maknanya gitu. Akan tapi kemudian kita menabung dulu supaya bisa berkorban di hari Idul Adha. Insya Allah dapat pahala besar tuh. Apalagi kalau sudah niatnya bulat, ada uang jajan, ditabung. Kemudian nanti bisa dijadikan sebagai uang kurban dan dibelikan hewan korban pada saat Idul Adha. Begitu ya anak-anakku. Ini ada Iya Bunda. Wah. Berarti dari kegiatan kurban ini ternyata kita juga belajar banyak kemandirian dan kerjasama ya Bunda ya. Oh iya, pasti harus ada tim yang mensukseskan agenda. Tidak bisa bekerja sendiri. Harus successful tim, super tim ya, super tim yang ini juga ada panitia kan. Jadi keberhasilan itu tergantung dari panitia yang super tim bekerja, bukan Superman. Ya, kalau dalam kerja bersama tidak boleh Superman, tidak bisa ketua panitia saja yang bekerja, harus semua panitia bekerja. Kalau cuma ketua panitia saja yang bekerja, maka tidak akan berhasil. Maka mendahulukan super tim daripada Superman. Ya, bekerja sama dengan baik, akhirnya insya Allah sukses agendanya. Wah, Masya Allah, banyak banget ya pelajaran yang bisa kita ambil ya hari ini ya Han ya. Ya. Mulai dari sejarah kurban, nilai ketaatan, hingga aksi sosial dan belajar berbagi nih Bunda ya. Ya. Terima kasih banyak nih Bunda Wiwik ya atas ilmunya yang Oh iya, juga ini berlatih sabar. Iya, Coba iya benar kalau banget. misalnya Nabi Ibrahim tidak sabar, langsung bilang sama Allah, sudah saya tidak mau melaksanakan, masa anak saya harus Iya. Karena kesabaran dan rasa taat itulah Nabi Ismail kemudian diganti Allah dengan
domba. Akhirnya Nabi Ismail kan tidak disembelih, iya kan? Itu hanya untuk kemudian Allah melihat bagaimana ketaatan Nabi Ibrahim. Ternyata Nabi Ibrahim sabar dalam melakukan ketaatan. Demikian juga sesungguhnya kita adalah Ibrahim. Kita semua adalah Ibrahim. Ismail itu apa sih? Ismail itu adalah sesuatu yang dicintai, iya kan? Tidak ada seorang ayah nggak cinta anaknya. Diambil yang paling dicintai. Itu berarti itu anak itu milik Allah. Kita juga punya yang dicintai kan? Karena punya. Yang punya dicintai kan? Kalau sesuatu itu yang kita cinta diambil Allah, kita meladani Nabi Ibrahim. Mereka dengan rela menyerahkan apa yang dicintai karena diambil oleh pemiliknya. Kalau kita mencari sesuatu itu seperti itu loh, seperti tukang parkir. Itu tukang parkir kan setiap hari itu dapat titipan tuh kan titipan apa yang kita cintai. Kalau bunda misalnya punya anak itu adalah titipan obat yang paling bunda cintai kan, tapi bunda kalau suatu saat diambil oleh Allah kembali harus rela. Seperti tukang parkir, mobilnya ditaruh di parkir, kalau kemudian mau diambil pemiliknya, mana tukang parkir mau jangan enggak kan, pasti akan kemudian oh iya rela saya, memang itu pemiliknya, Allah pemiliknya. Ketika Allah meminta Nabi Ismail gitu ya, maka Nabi Ibrahim dengan rela. Itu kesabaran dalam taat. Ini juga bisa berlaku ibadah yang lain ya, sabar dalam melakukan ketaatan-ketaatan. Sholat misalnya, kita diuji, lagi banyak kegiatan nih, para ini, apa ini? OSIS lah, Ya. misalnya. Kan banyak kegiatan, misalnya di sekolah kan, sudah waktu masuk duhur gitu. Harus sabar, harus segera sholat gitu. Jangan nanti saja. Akhirnya nanti saja sholatnya terlewat. Itu namanya sabar dalam menjalankan ketaatan seperti sebagaimana Nabi Ibrahim dan Ismail. Sesungguhnya saya kalau tadi ditanya cuma Ibrahim dan Ismail, sesungguhnya saya sebagai seorang ibu belajar juga dari Ibu Hajar gitu. Kalau kita membaca kisah Ibrahim, Ismail pasti ada ibunya, nggak mungkin punya anak nggak ada ibu kan? Ya, kecuali Maryam, kecuali Maryam kan? Makanya belajar juga bersabar dengan Ibu Hajar. Ibu Hajar itu ketika ditinggal dakwah gitu, ditinggal dakwah oleh suaminya, yaitu Nabi Ibrahim, ditinggal cuma berdua. Ditanya yang sangat gersang. Dan Nabi Ibrahim itu mendidik Ismail dengan LDR. Jarak jauh. Tapi jarak jauh tetap berhasil mendidik anaknya dan istrinya. Dan istrinya begitu sabar. Jadi seorang ibu juga harus sabar di dalam mendidik anaknya. Ya, berhasil, nggak mungkin keberhasilan mereka berdua, Nabi Ibrahim dan Ibu Hajar itu menghasilkan Ismail yang luar biasa, anak yang luar biasa. Keberhasilan dalam pendidikan itu juga harus dilakukan oleh sepasang suami istri atau keluarga. Nggak mungkin hanya dilakukan oleh ibu, atau nggak mungkin juga hanya dilakukan oleh seorang ayah. Harus dua-duanya gitu. Kalau mau panjang lagi ya, tapi kan nggak sampai di situ. Itu dikata jangan nggak perlu. Tapi intinya saya ingin bahwasanya ini utuh. Ini utuh bahwasanya ketika belajar kisah Ibrahim itu kisah keluarga sebetulnya. Kisah keluarga, kisah seorang ayah yang luar biasa yang mampu menjadikan anaknya memiliki tauhid ya yang luar biasa. Kemudian juga kekuatan Ibu Hajar yang sabar ketika ditinggal oleh Nabi Ibrahim berdakwah dan di tempat yang gersang kan. Pada suatu saat dia akan Ismail minta apa? Minta minum, kemudian tidak ada air. Lari ke sana kemari, dari mana? Dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah, dari Bukit Sofa ke Bukit sampai 7 kali nggak ketemu air. Ya maka kemudian itulah yang kemudian ada di dalam rangkaian ibadah haji itu yang namanya sa'i, itu dari Ibu Hajar. Kemudian ketika balik ke Ismail ternyata ada air diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari bawah kaki Nabi Ismail. Itu karena ikhtiar yang luar biasa baru Allah kasih gitu. Jadi kalau lagi berikhtiar apapun jangan putus asa, karena kalau putus asa Allah tidak kasih hikmahnya. Kalau sudah kita berusaha ikhtiar, insya Allah Allah akan kasih. Jadi nggak boleh putus asa. Wah, masya Allah banget nih. Banget ya. Iya. Aduh. Kayaknya sebelum closing nih, Naura, boleh dong, Bunda Wiwi closing statement. Closing statementnya adalah terima kasih bagi yang berkorban di Yayasan Pendidikan Al-Fahmi. Mudah-mudahan korbannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita bisa memaknai dalam kehidupan kita.
berkorban untuk kepentingan orang banyak. Nah, ya kan? Kepentingan berkorban dalam rangka kemudian kita peduli sesama. Iya, benar banget. Dan penyembelihannya dimanai menyembelih rasa ego, yaitu Iya. ego kecintaan kepada yang paling kita cintai, itu disembelih itu. Yaitu ibaratnya begitu, menyembelih itu menyembelih Ismail. Menyembelih Ismail adalah menyembelih ego kecintaan kita kepada sesuatu yang sangat kita cintai. Terima kasih. Wah, Masya Allah. Masya Allah banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, wah, Masya Allah banget nih Sobat Alfami. Untuk Sobat Alfami ya, tetap semangat dan selalu belajar dan harus meneladani Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi wasallam ya. Banyak banget. Aduh, saya saja sampai Wah banget ya. Iya nih, soalnya banyak ya. panjang banget nih ya jawabannya kita. Masya Allah banget Bunda. Ya, terima kasih. Sukses Ya, terus Bunda. Naura. Amin, Masya Allah. Ya, terus kemudian juga Hana. Insya Allah. Sabar di dalam menuntut ilmu. Iya Bunda, terima kasih Bunda. Iya, kalau sabar berarti sampai SMA. Wow. Ya, Insya Allah nih. Insya Allah Bunda. Apalagi kalau nanti sudah ada Universitas Islam Terpadu ya, berarti sampai universitas. Wah, keren nanti nih. Keren sih. Sehingga menjadi para dai untuk dai muda. Biasa ya. Ya, dai muda ini. Oke. Ya, mungkin sampai sini aja ya kalian Naura ya. Iya. Singkat aja. Nah, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.